Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau orang-orang kafir, mereka menyaksikan para malaikat. Orang-orang kafir mereka menyaksikan malaikat. Dan ini kata para ulama, hikmahnya adalah karena orang yang sudah beriman tidak membutuhkan bukti. Tapi orang-orang kafir membutuhkan bukti. Sebagaimana kasus sekarang, banyaknya orang-orang kafir yang mengadakan penelitian di langit, di bumi, di dalam kedalaman lautan, mengeluarkan uang sampai jutaan dolar. Semua itu ya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena memang mereka sudah beriman, tahu mau apapun kelihatan tidak kelihatan, tetap kata rahasianya la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptain, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Tapi orang kafir belum yakin dengan itu, maka Allah biarkan mereka menelusurin, mereka ngeluarin hartanya, mengadakan penelitian hanya untuk sampai kepada sebuah poin bahwa memang ada pencipta Allah, gitu kan? Orang Islam karena sudah yakin maka tidak butuh itu. Makanya sebagian orang-orang kafir menyaksikan malaikat di perang Badar, menyaksikan peperangan yang mereka yang hadir di perang Badar bersama Nabi SAW, gitu kan? Bersama Nabi SAW. Ya, ada beberapa sahabat yang mengatakan mereka tidak lihat, tapi mereka bilang suatu hari pada saat terjadi berkecamuk perang Badar, ada di antara sahabat, saya juga tidak temukan nama dalam riwayat ini, tapi riwayat Bukhari menjelaskan, mereka mengatakan pada saat kami ingin menebas kepala orang kafir Quraisy di Badar, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri, gitu kan? Dan kami mengetahui setelah itu ternyata yang membunuh mereka adalah para malaikat. Ya, karena selesai Badar kata Nabi SAW, maukah kalian mengetahui mana korban kalian dan mana korbannya para malaikat? Maka kami pun mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di bagian tebasan lehernya itu ada api, ya ada kayak bekas bakar, dan di tangan-tangan mereka jari mereka dipotong karena Allah menyuruh memotong kepada para malaikat jari-jari orang-orang kafir Quraisy sebagai tanda kalau ini memang ada malaikat yang hadir. Maka mereka pun menemukan akhirnya ternyata ada campur tangan malaikat. Beberapa orang-orang kafir yang akhirnya memberikan kesaksian, menyaksikan, melihat adanya orang-orang yang berpostur tubuh besar, menggunakan baju putih dan badannya dipenuhi dengan cahaya, kemudian memegang tangan-tangan orang-orang kafir pada saat itu, gitu kan? Pada saat itu ada juga di antara mereka yang tidak menyaksikan tapi merasakan dahsyatnya malaikat itu. Seperti paman Nabi sendiri, Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat beliau terjadi perang Badar, Abbas belum masuk Islam. Kita tahu paman Nabi SAW di antara 10 orang bersaudara, ya, saudara ayahnya Nabi SAW ada 4 paman laki-laki, 2 yang mendapatkan masa kenabian, 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kafir Abu Lahab dengan Abu Talib, mohon maaf. Jadi ini yang dalam keadaan kafir. Nah, Abbas pada saat perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah belum masuk Islam, dan dia ikut bersama pasukan orang-orang musyrik. Tapi Nabi SAW mengetahui informasi kalau Abbas ini ikut dari wahyu, bukan karena dia ingin memerangi Nabi SAW, tapi karena dia tidak enak sama kaumnya. Maka dia ditawan. Waktu dia ditawan, yang memegang dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang sangat kecil, yang saking kecilnya tubuhnya itu sampai dikatakan sulit membedakan antara betis dia, tulang betisnya sama dagingnya, gitu kan? Jadi kurus sekali. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan beliau pernah naik ke atas sebuah pohon kurma, entah mau lihat apa, tiba-tiba ada angin tersingkap betisnya. Jadi bayangkan kalau betis tidak bisa dibedain mana tulang mana dagingnya, gitu kan? Jadi sangat kurus sekali, luar biasa gitu. Sampai beberapa sahabat tertawa melihat kejadian tersebut, tiba-tiba spontan gitu, bukan mereka yang ingin mengolok-olok. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, gitu kan? 2 betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi ini bukan main-main, Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan kepada dia. Abdullah bin Mas'ud yang sangat kurus memegang Abbas. Abbas ini paman Nabi SAW yang memang postur tubuhnya tinggi besar, ya, tinggi besar. Bahkan dikatakan dalam beberapa athar tubuhnya itu lebih kekar dari Nabi SAW. Nabi saya sudah kekar, apalagi ini lebih besar Abbas. Waktu Abdullah bin Mas'ud memegang tangannya Abbas menjadi tawanan, jadi Abbas menjadi tawanannya Abdullah bin Mas'ud. Abbas ini teriak-teriak kesakitan, ya kan? Lalu orang-orang pun lihat heran, Abdullah bin Mas'ud
cuman tulang semua gitu. Megang orang yang sebesar ini bisa kesakitan, bagaimana modelnya gitu? Nggak mungkin. Akhirnya setelah itu Abbas mengucapkan syahadat, lalu ditanya, wahai Abbas, postur tubuhmu sebesar ini, lalu kamu dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud yang kurus seperti itu, bagaimana bisa kamu teriak? Dia bilang, demi Allah, waktu dia memegang tanganku seperti saya merasakan ada besi yang sangat kuat yang membuat tanganku kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kata sebagian sahabat, itulah campur tangan malaikat ya. Jadi sebenarnya bukan Abdullah bin Mas'ud yang memegang itu, sehingga Abbas merasa kesakitan. Jadi ada partisipasi malaikat ini hadir dalam kehidupan, hadir dalam